Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Mas Mbak dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Prawira Fetian atau yang biasa dipanggil Danu dari Siskal 24 dengan 3 digit NRP terakhir 098. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit melakukan pemahaman ulang mengenai topik-topik yang dibahas pada forum komunal kelima. Ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025 antara teman-teman Siskal 24 dan juga Mbak Mas SC yang terdiri dari Mas Rafya, Mas Danat, Mas Saudi, Mas Silver, dan juga Mbak Kalian. Jadi setidaknya ada 6 pokok pembahasan yang dibahas pada forum komunal kelima ini. Yang pertama itu mengenai masalah perizinan, di mana SOP perizinan ini masih banyak yang tidak mematuhi, di mana pada hari Minggu itu seharusnya perizinan itu diajukan maksimal H-1 dan telah diberi keringanan pada hari tersebut. Maksimal perizinan diajukan pada jam 12 siang saat hari forum. Namun ternyata teman-teman masih banyak yang melanggar hal tersebut dengan melakukan perizinan di atas jam 12, dan juga faktanya masih banyak perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu banyak juga bukti yang tidak valid, di mana surat izin dari teman-teman ini tidak melampirkan bukti atau bukti juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan teman-teman juga banyak menggunakan alasan ibadah sebagai alasan ketidakhadiran, tapi oleh Mbak Mas dan teman-teman ini dianggap kurang tepat karena seharusnya itu berhubungan dengan manajemen waktu masing-masing. Dan untuk sanksi bagi teman-teman yang melakukan perizinan, terkhususnya yang dilarang oleh orang tua, maka wajib untuk melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua. Dan juga perizinan ini tidak valid berpotensi membuat forum dibatalkan alias tidak memenuhi quorum, dan perizinan juga akan ditumpahkan menjadi tanggung jawab kelompok. Lalu untuk evaluasi dan kesiapan forum, pada pokok bahasan kedua ini dibahas bahwa evaluasi tidak dilaksanakan, di mana jadwal evaluasi ini sering tidak dijalankan dan tidak ditindaklanjuti. Lalu juga dari teman-teman Siskal 24 dirasa kesiapannya masih minim, seperti barisan per baris itu belum baik, dan juga kehadiran juga masih banyak yang tidak jelas. Lalu juga ancaman jika evaluasi ini tidak mengalami perkembangan, maka CP atau karakter building itu berpotensi tidak akan diadakan lagi atau ditiadakan. Lalu selanjutnya pokok pembahasan ketiga mengenai kumang, di mana untuk kumang ini sendiri memiliki quorum yang mana itu wajib dihadiri minimal oleh 2 AC ataupun 1 SC, dan kalau bisa diusahakan ketuanya yaitu AC ataupun SC itu hadir. Dan untuk kendalanya sendiri itu dari Pak Mas SC sering tidak mendapatkan undangan atau informasi secara langsung dari teman-teman Siskal 24, dan juga hasil dari kumang yang didiskusikan itu tidak selalu dilaporkan ke Pak Mas SC. Nah, mengenai materi ini sendiri, para peserta ataupun teman-teman Siskal 24 itu diminta untuk mempelajari materi komunal dan juga kumang sebelumnya sebelum dilaksanakan forum selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar mencatat, tapi juga melakukan pemahaman ulang seperti yang saya lakukan saat ini. Lalu pokok pembahasan keempat yaitu mengenai pengerjaan bendera IMA, di mana untuk pendampingan sendiri itu seharusnya dilakukan oleh anggota penuh seperti angkatan 23 ataupun 22. Namun dikarenakan pada pengerjaan itu banyak yang melaksanakan KP, menyebabkan pendampingan saat pengerjaan bendera ini menjadi minim. Lalu untuk teknisnya sendiri itu banyak cat putih yang masih pecah-pecah, dan evaluasinya itu mau nggak mau harus dikerok dan dicat ulang. Dan untuk mengenai koordinasi dan disiplin juga banyak miskomunikasi dan juga keterlambatan pengerjaan pada pengerjaan bendera ini, seperti timeline yang dimajukan awalnya itu 3 minggu lalu dipercepat menjadi 2 minggu, dan ini menyebabkan pengerjaan harus dilakukan saat peliburan. Lalu untuk kesalahan ukuran juga sempat terjadi miskomunikasi, namun telah diselesaikan dengan baik. Dan juga pengerjaan bendera itu masih dilakukan oleh teman-teman
yang memang tinggalnya di Surabaya ataupun yang masih berada di area Surabaya. Jadi dan juga ada sempat miskomunikasi dengan Mas Simas mengenai konsekuensi dari FBW 131 ini, dimana pada saat itu setidaknya hanya ada 3 orang yang hadir kalau tidak salah. Lalu untuk poin kelima ini mengenai tindak lanjut dan poin perbaikan untuk teman-teman Siskal 24. Yang pertama mengenai perizinan itu harus lengkap, valid dan juga tepat waktu. Lalu pemahaman materi juga, para peserta atau Siskal 24 ini wajib mempelajari ulang materi sebelumnya seperti pada forum atau kumang yang telah dibahas dilakukan sebelumnya. Dan konsekuensi ini sendiri itu harus jelas dan segera dirumuskan buat yang keluar ataupun yang izin saat forum di tengah jalan. Dan untuk buku marun ini harus dikumpulkan istilahnya atau dikumpulkan ke Aceh paling lambat itu 1 minggu setelah forum dilaksanakan. Oke, lalu pokok pembahasan terakhir yaitu mengenai recap masalah untuk menjadi bahasan forum selanjutnya. Itu yang pertama mengenai perizinan seperti tentang validasi dan juga ketepatan waktu. Lalu konsekuensi untuk teman-teman yang izin di tengah pelaksanaan forum. Lalu laporan hasil kumang ke SC dan juga pengumpulan buku marun. Dan yang terakhir itu pemahaman teman-teman Siskal 24 mengenai materi komunal dan juga kumang sebelumnya. Lalu ini juga ada beberapa catatan tambahan di mana jika teman-teman Siskal 24 mengulangi kesalahan yang sama itu berpotensi karakter buildingnya akan ditiadakan atau dibatalkan. Lalu perlu dibahas lagi mengenai konsekuensi untuk peserta yang meninggalkan forum di tengah jalannya forum. Dan juga untuk buku marun itu ditegaskan lagi wajib dikumpulkan ke Aceh setidaknya 1 minggu terhitung setelah forum dilaksanakan. Oke. Berikut adalah untuk pemahaman ulang mengenai materi atau pokok pembahasan yang dibahas pada forum komunal kelima kemarin. Dan sekarang saya akan menyatakan kesimpulan sesuai dengan pendapat saya dan juga pandangan saya mengenai topik-topik pembahasan ini. Yang pertama itu forum komunal kelima ini tuh membahas masalah utamanya itu terkait perizinan, kesiapan peserta Siskal 24, lalu pelaksanaan kumang serta pengesahan bendera IMA, dan juga bahwa ditemukan bahwa SOP perizinan ini masih banyak yang tidak mematuhi, seperti bukti itu masih tidak valid dan juga bahkan tidak melampirkan. Lalu juga ada teman-teman yang selalu beralasan ibadah dikarenakan itu merupakan suatu tanggungan bagi individu masing-masing untuk melakukan manajemen waktu dan juga dilakukan evaluasi forum serta kesiapan peserta itu dinilai masih rendah dan masih perlu tindak lanjut terkhususnya untuk teman-teman Siskal 24. Jadi supaya ancaman mengenai ditiadakannya karakter building ini dapat dihindari. Dan juga mengenai kumang itu koordinasi antara teman-teman Siskal 24 dan juga Mbak Mas SC itu masih kurang, di mana laporan hasil diskusi itu masih belum konsisten. Dan juga teman-teman Siskal 24 ini diminta untuk lebih serius dalam mempelajari materi yang telah dibahas. Sementara itu untuk pengerjaan bendera IMA mengalami beberapa kendala seperti pendampingan, lalu ada teknis serta koordinasi. Namun masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh teman-teman Siskal 24. Jadi untuk yang terakhir itu sebagai tindak lanjut, forum itu saat forum itu lebih ditekankan lagi untuk ketertiban perizinannya, lalu untuk penugasan materi, dan juga untuk selanjutnya itu pengumpulan buku marun atau marun book, serta perancangan konsekuensi yang lebih jelas untuk teman-teman yang meninggalkan forum saat forum sedang dilaksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai isi pembahasan dari forum komunal kelima kemarin, dan juga mengenai kesimpulan
atau pendapat saya mengenai pembahasan ini. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada teman-teman dan juga Mbak Mas yang sedang menonton video ini apabila ada perkataan atau perilaku saya yang dirasa kurang pantas untuk teman-teman dan juga Mbak Mas. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.